Ya, Partai Solidaritas Indonesia dilanda badai mundurnya beberapa kader dan bakal caleg atau bacalek setelah sebelumnya dua kader PSI masing-masing bacalek DPRD DKI Jakarta dan DPRD Kota Bogor mengundurkan diri menyusul Guntur Romli. Baru-baru ini di Palembang, Sumatera Selatan, puluhan kader PSI Kota Palembang juga ramai-ramai mengundurkan diri. Sebuah kebetulan yang menarik mengingat pengunduran diri ini bertepatan setelah pertemuan DPP PSI dengan Ketum Partai Gerindra yang juga bakal capresnya Prabowo Subianto. Benarkah alasan pertemuan tersebut yang menjadi alasan mundurnya para kader ini? Dan sejauh apa ini berdampak bagi elektoral PSI ke depannya, terutama untuk pemilu 2024? Kita bahas lebih dalam bersama dengan Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi, juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Nanti kami juga akan menghadirkan mantan politisi dan juga bacalek PSI yang mundur, Estu Graha. Tapi saya sapa terlebih dahulu Mas Uki, Mbak Rahayu, Mas Burhanuddin, selamat malam. Malam, terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Saya harus ke Mas Uki terlebih dahulu. Ini tidak hanya 3 begitu yang mundur, kabarnya juga ada beberapa dari PSI Palembang begitu ikut mundur terkait dengan hasil pertemuan seperti apa begitu yang terjadi antara PSI dengan Gerindra. Memang ada kemungkinan akan bersatu begitu sebelumnya untuk 2024? Oke, Mbak Fani, pertama-tama ada yang perlu saya luruskan ya. Apa yang terjadi di Palembang itu ada 2 poin misinformasi. Yang pertama, soal waktu kejadian. Kejadian tersebut sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Gitu. Yang kedua adalah soal sebab. Mereka bukan mengundurkan diri. Saya sebenarnya benci banget untuk membuka sejarah kelam dari mantan atau oknum kader PSI ya. Jadi oknum kader PSI di Palembang itu bukan tertangkap ya, ketahuan lah ya, menarik mahar kepada para bacaleknya. Oleh karena itu kami harus mengambil tindakan tegas. Sejak awal waktu saya di counter dengan isu ini, sejak awal saya selalu katakan bahwa kami tidak pernah bisa menjamin isi hati dari tiap-tiap kader kami, tapi kami bisa membuat sebuah sistem pengawasan dan sistem sanksi yang ketat dan tegas. Dan inilah yang terjadi di Palembang. Nah, Bro Tony ini adalah dulu Ketua DPD PSI Palembang. Dan saya sebenarnya nggak suka untuk mengungkit ini lagi. Karena Bro Tony di hubungan pribadi saya dengan Bro Tony itu masih baik. Nah, itu terkait dengan yang yang di Palembang. Jadi beda kalau ya? Kita berbicara soal apa yang terjadi dengan kunjungan Pak Prabowo ya, saya bisa menjamin ya bahwa di dalam rapat tertutup tersebut Pak Prabowo itu membawa narasi persatuan ya. Pak Prabowo mengutip ucapan Pak Jokowi ya, bahwa 13 tahun ke depan adalah 13 tahun yang paling krusial untuk Indonesia menjadi negara superpower. Dan satu modalitas yang harus kita punya, terutama di tengah-tengah ketidakpastian global yang tinggi, adalah persatuan. Itu yang disebutkan oleh Pak Prabowo. Lalu kemudian Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina kami, mengatakan terima kasih sudah berkunjung ke sini walaupun kami telah mendeklarasikan dukungan kami kepada Mas Ganjar. Gitu ya. Dan juga terima kasih kepada Pak Prabowo ya, yang setelah 2019 dengan sengitnya ya bertarung dengan Pak Jokowi kemudian bergabung ke koalisi. Sehingga apa? Sehingga Indonesia begitu kuat, bersatu, dan kita pernah menghadapi tantangan COVID. Kita lewati itu dengan baik dan mulus. Lalu kita menghadapi tantangan ancaman resesi, kita bisa hadapi itu dengan mulus. Kita juga sedang mengalami tantangan yaitu krisis pangan yang alhamdulillah sampai sekarang jadi, itu belum terlalu berdampak saya potong ke kita. Mas Uki. Dan itu karena persatuan. Pertemuan kemarin ini apakah positioning PSI itu sendiri cukup sudah jelas begitu, masih tetap ke Ganjar Pranowo atau bagaimana? Sejauh ini kami belum pernah mencabut ya hasil daripada rembuk rakyat yang kami lakukan pada 2022 lalu, yaitu memenangkan Mas Ganjar Pranowo ya. Rembuk rakyat itu memenangkan Mas Ganjar Pranowo yang kemudian hasil dari rembuk rakyat ini akan menjadi wujud dukungan kami kepada Mas Ganjar Pranowo, dan ini belum pernah dicabut. Gitu. Dan satu hal yang pasti di dalam pertemuan kami dengan Pak Prabowo dan kawan-kawan dari Gerindra, kata koalisi itu tidak satu kali pun disebut.
gitu. Jadi saya pikir ini adalah sebuah pertemuan yang memang wujudnya itu, semangatnya itu adalah politik kebangsaan, bukan melulu soal apa namanya kepentingan jangka pendek pilpres dan lain-lain. Dan tentu ini baik untuk dilakukan oleh seluruh partai politik, ya. Misalnya Pak Prabowo juga pernah ketemu dengan Mbak Puan, ya kan? Mbak Puan pernah juga ketemu dengan Mas AHY. Dan ini sebenarnya sangat baik sekali untuk politik di Indonesia, Mbak Fani. Oke, baik. Sebenarnya ini harusnya saya konfirmasi atau saya konfrontir kepada Mas Estugraha, tapi apakah Mas Estugraha sudah bergabung? Oke. Mas Ega, barusan dijelaskan begitu oleh Ketua DPP PSI, kalau misalnya kemarin pertemuan itu ternyata tidak ada pembahasan terkait dengan mendukung Prabowo atau bagaimana positioning Partai Solidaritas Indonesia ke depan. Tapi Mas Ega dan juga Mas Dwi Kundoyo serta Mas Guntur Romli sudah memutuskan untuk mundur. Ini gimana, tidak ada pembicaraan sebelumnya ketika memutuskan untuk mundur atau bagaimana? Ya, selamat malam buat semuanya teman-teman. Bro Uki. Selamat malam, Bro. Malam. Siap, Bro. Ya, begini Mbak ya, terkait dengan apa yang dikatakan tadi Bro Uki tentang bahwasanya belum ada pembicaraan tentang koalisi dan sebagainya. Saya pribadi ini bukan terkait dengan akan adanya koalisi ke depannya atau memilih Pak Prabowo ke depannya, bukan. Ini dalam pergerakan kami ini sekedar untuk mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan hanya sekedar untuk ke depan, tapi ini perjuangan tentang nilai-nilai. Nilai-nilai yang sudah diklaim oleh teman-teman kita dari PSI bahwasanya anggaplah ini PSI sebagai rumah yang terdiri dari pondasinya yang kita sama-sama tahu perjuangannya bagaimana tentang kebinekaan, anti intoleransi dan sebagainya. Terkait hal tersebut, kami dari beberapa teman ini mengundurkan diri untuk sebagai pengingat aja, sebagai pengingat alarm bagi teman-teman bahwa perjuangan nilai-nilai yang kita perjuangkan itu agar tetap di rumah pondasi ini. Dengan saya dan teman-teman keluar itu juga sebagai pengingat aja terkait kedepannya bahwa nanti PSI akan mendukung siapa atau siapa itu nggak terlalu ini bagi saya pribadi. Tapi yang harus saya sampaikan di sini sekali lagi ini sebagai pengingat bagi teman-teman di PSI kembali kepada pondasi yang telah didirikan. Saya bukan pendiri PSI, bukan pengurus pusat PSI, tapi karena kesamaan visi dengan PSI, saya bergabung di PSI dan menyatakan mendaftar menjadi caleg PSI. Dan menurut Mas Ega, kehadiran Pak Prabowo dan juga DPP Partai Gerindra tersebut menghancurkan pondasi tersebut, merusak pondasi tersebut atau bagaimana? Ya, menurut saya begitu. Kenapa? Karena kita berbicara tentang rekam jejak, tentang track record dari cawapres yang lain ini. Di satu sisi cawapres capres yang lain ini kita kan udah lihat track recordnya. Jangankan nanti bahwa dia terpilih sebagai presiden, berpikir pun sebagai presiden, saya pribadi dengan kembali kepada track record begitu tidak bersedia, tidak nyaman dengan hal tersebut. Baik, Mbak Rahayu ada tanggapan? Ini sebenarnya agak bingung sebenarnya dari tadi karena apa yang dibahas itu adalah sebuah konflik internal partai dan kedaulatan dari PSI sebagai partai. Kalau misalkan saya hadir di sini ini sebagai juru bicara dari tim pemenangan Pak Prabowo, sepertinya agak kurang bijak untuk mengkomentari. Tapi saya hanya bisa mengomentari bahwa kami hadir waktu itu atas undangan dan itu ditanggap baik oleh kami dari Gerindra untuk membuka silaturahim, membuka komunikasi, dan Pak Prabowo selalu menjadi
contoh untuk kami, terutama generasi muda yang ada di politik ini, bagaimana untuk menjalin hubungan baik dengan siapapun. Walaupun mereka mungkin di ajang-ajang sebelumnya itu bisa berseberangan, tapi sama sekali tidak mengurangi persaudaraan yang harus terus dijalin, karena untuk Indonesia emas, Indonesia yang lebih maju ke depannya, kita harus bersatu. Tapi ketika Pak Prabowo tadi disebut begitu oleh Mas Ega, karena hadir, ya dilalah juga jadi salah satu faktor yang menyebabkan internal PSI saat ini ya terguncang begitu sesuai dengan headline dialog kita malam hari ini, Mbak Rayu. Ya, tapi mungkin saya agak sedikit kasihan nih sama PSI. Kayaknya MNC News harus take down yang bagian yang nggak kaitannya sama Bro Ega dan caleg-caleg yang mundur yang baru mereka berdua ya. Karena tadi kan yang Palembang itu udah dijelaskan sama Bro Uki, nggak ada kaitannya dengan apa yang terjadi kemarin dengan silaturahim itu. Okay, jadi kayaknya kita juga ini ya istilahnya kita bersimpati lah gitu ya dengan teman-teman di PSI, karena tentunya tidak mudah sebagai partai yang muda gitu ya, partai yang juga baru ya, kami juga pernah melalui masa-masa seperti itu ya, kita saling mendukung lah untuk anak-anak mudanya bisa tampil, dan juga tentunya yang punya ideologi yang baik, idealisme yang baik harus kita saling dukung lah. Oke, baik. Lah, tadi belum dijawab Mbak Rahayu gitu, ketika Pak Prabowo dianggap menjadi salah satu ya faktor ini bahwa internal PSI jadi terdampak begitu. Apakah akan ada pertemuan lagi ke depannya, mungkin rencana pertemuan lagi ke depannya? Itu akan kita lihat, tapi memang hasil dari pertemuan waktu itu bahwa PSI kali ini ya, kita kan sebagai orang Indonesia, budi pekerti dan etika tuh ada. Jadi kita sudah pernah diundang, ya kali ini kita yang mengundang balik tuh ada. Apakah itu akan diterima dan apakah itu akan dilakukan ke depannya, ya itu terserah dari PSI tentunya. Kita kemarin hanya menyambut baik dan kita menghormati teman-teman yang di PSI dengan datang, dan kita juga tentunya sebagai orang Indonesia yang beretika ya tentunya juga mengundang kembali kalau misalkan bersedia untuk bisa hadir. Waktu itu Pak Prabowo mengundang untuk ke Hambalang. Undangan sudah ada begitu Mas Uki ya di DPP PSI, sekarang berikutnya diundang untuk sowan begitu ke kandangnya Gerindra berarti di Hambalang. Tapi gini Mas Burhanuddin, presiden seperti apa yang tercipta begitu dengan hal ini gitu, mengingat kan positioning PSI sebelumnya kan cukup jelas. Kemudian ketika Pak Prabowo datang begitu ke kandang PSI, ternyata punya dampak tersendiri begitu bagi internal Partai Solidaritas Indonesia, dan tentu saja ini juga berdampak yang ya secara logika gitu pada elektoral partai yang bersangkutan. Bagaimana? Soal dampak elektoral tentu kita perlu uji ya secara empirik, tidak bisa pakai asumsi. Tetapi yang jelas Fani ya, saya melihat PSI ini dalam posisi yang dilematis memang. Di satu sisi sudah ada keputusan Kopdarnas tahun 2022 untuk mengusung bakal capres Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid sebagai cawapres. Tapi cinta PSI sepertinya bertepuk sebelah tangan. Aduh. Jadi kalau kita lihat sejak Oktober 2022 sampai terakhir itu tidak ada respon yang memadai dari PD Perjuangan. Jangankan diundang dalam acara-acara pemenangan Ganjar Pranowo, disebut saja enggak. Nah, padahal status PSI kalau toh dianggap sebagai partai yang tidak lolos PT, itu kan sama dengan Hanura atau Perindo ya. Tapi dua partai ini kan ikut sertakan dalam proses pemenangan dan rapat-rapat untuk menyukseskan Ganjar Pranowo sebagai capres oleh PD Perjuangan. Tapi PSI tidak. Jadi pada titik itu saya bisa memahami dilema yang dihadapi oleh PSI. Meskipun kalau kita lihat riwayat antagonisme politik yang sedemikian dalam antara PSI dengan kubu Pak Prabowo 2019, lagi-lagi pasti menyisakan hal yang belum tuntas di internal. Mengapa PSI yang relatif agresif dan galak gitu ya terhadap Pak Prabowo di 2019 tiba-tiba mengundang Pak Prabowo di markas mereka. Nah, apalagi jika misalnya tidak ada komunikasi yang baik di internal untuk menjelaskan mengapa mereka perlu mengundang Pak Prabowo.
Jadi pada titik itu dilema PSI ya, saya dulu pernah menulis dilema PKS. Oke, dilema PSI itu dialami sekarang dan kemudian muncul gitu ya resistensi dari sebagian paling tidak Guntur, Romli atau Pak Ega yang kebetulan sudah punya aspirasi politik juga terkait dengan pilihan Capres 2024 yang berbeda dengan tokoh Prabowo yang diundang PSI beberapa waktu lalu. Nah, apakah kemudian itu punya dampak? Mungkin, tetapi lagi-lagi untuk memastikan kita perlu menguji secara lebih empirik apakah fenomena Guntur Romli atau Ega ini itu diikuti oleh basis massa yang luas atau tidak oleh simpatisan atau konstituen PSI. Oke. Tapi juga punya dampak untuk lagi-lagi bagaimana PSI memposisikan dirinya begitu terkait dengan pemilu 2024. Tadi kata Mas Burhan ada cinta bertepuk sebelah tangan begitu dengan pihak yang satu. Betul, sementara pihak yang satu lagi memberikan sebuah angin segar yang mungkin bisa menjadi kesempatan untuk pemilu 2024. Nah, makanya saya tadi mengatakan begini, Fani ya. Satu sisi ada cinta bertepuk sebelah tangan, di sisi lain ada riwayat panjang terkait dengan antagonisme politik antara PSI dan kubu Pak Prabowo. Dan pertanyaannya apa yang kemudian membuat PSI yang punya track record lama berkaitan dengan Pak Prabowo itu akhirnya menerima dengan tangan terbuka. Ada dua kan tadi, satu PSI sudah punya keputusan untuk mencapreskan Ganjar Pranowo meskipun belum direvisi ya keputusan itu. Yang kedua punya riwayat panjang terkait dengan positioning politik yang berbeda. Nah, tiba-tiba PSI bisa mengundang seorang Pak Prabowo yang digambarkan pertemuan itu berlangsung mesra. Nah, pertanyaannya apa yang membuat itu? Menurut saya pasti ada hal lain yang membuat PSI bisa mengundang Pak Prabowo dengan kemesraan dan keintiman yang luar biasa itu. Dan saya menafsirkan itu dengan tagline PSI, yaitu tegak lurus dengan Pak Jokowi. Nah, jangan-jangan tegak lurus dengan Pak Jokowi itu yang kemudian ditafsirkan oleh PSI dengan mengundang Pak Prabowo. Jadi kalau tidak ada faktor itu, kayaknya sulit deh membayangkan Pak Prabowo bisa diundang ke markas PSI dan diterima dengan baik. Nah, ini kan berkaitan dengan tafsir posisi Pak Jokowi. Pak Jokowi kemana nih? Ada yang bilang ke Pak Ganjar, ada yang bilang ke Pak Prabowo. Nah, saya melihat kehadiran Pak Prabowo ke markas PSI itu adalah tafsir PSI kepada Pak Jokowi yang dianggap lirikan matanya makin mengarah ke Pak Prabowo. Oh gitu. Sehingga kemudian mengabaikan dua hal yang tadi saya sebut. Oke. Begitukah Mas Uki? Ada insinuasi ya ternyata mungkin ada komunikasi seperti apapun itu gitu dengan tagline tegak lurus bersama dengan Pak Jokowi yang membuat akhirnya PSI terlihat mesra begitu at least di depan layar bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Mas Uki masih di mute. Ya, sorry. Sebenarnya Pak Jokowi itu pernah memberikan advice ya kepada PSI untuk membuka ruang-ruang komunikasi yang selebar-lebarnya kepada partai politik manapun gitu. Nah, ruang komunikasi yang selebar-lebarnya ini dianggap ya perlu untuk politik persatuan tadi di tengah ketidakpastian global yang begitu tinggi. Nah, kalau terkait dengan Pak Prabowo ya, karena antara PSI dengan Gerindra ya, Partai Gerindra pada tahun 2019 lalu memang kita saling oppose satu dengan yang lain ya. Sehingga mungkin advice untuk membuka pintu komunikasi ini saat itu disebutkan adalah untuk berkenalan gitu. Berkenalan dengan Pak Prabowo. Apakah ini kemudian dapat dikatakan sekonyong-konyong gitu ya bahwa Pak Jokowi kemudian meminta PSI untuk berkoalisi atau apakah Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo sebagai capres? Saya pikir ini adalah kesimpulan yang terlalu prematur gitu. Karena kembali lagi kalau kita melihat isi pertemuan antara PSI dengan Gerindra, Partai Gerindra kemarin di kantor kami, di sana tidak satu kali pun kata koalisi itu disebutkan. Itu di sana betul-betul pertemuannya hangat, fokus kepada politik persatuan, kemudian fokus kepada kesamaan-kesamaan. Nah, inilah yang diucapkan oleh Pak Prabowo dan saya ingat juga ya Ketua Umum kami Mas Giring Ganesha, Bro Giring ya.
juga mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan nilai PSI, yaitu kami berharap pemilu 2024 nanti itu tidak diisi dengan atau tidak disesaki dengan politisasi agama, supaya terjadi politik adu visi misi, adu gagasan dan lain-lain. Dan inilah yang kemudian menjadi kesamaan-kesamaan kami terkait dengan pemilu 2024, tidak soal koalisi, dukung-mendukung capres dan lain-lain. Tapi tadi betul ya, Mbak Sarah tadi bilang oh iya, nanti gantian gitu ya, PSI yang akan diundang ke Hambalang. Saya ingat banget Pak Prabowo nyuruh atau meminta ya, bukan nyuruh ya, meminta secara langsung Bro Giring Ganesha untuk nyanyi di sana 3 jam gitu. Jadi pembicaraan di sana itu begitu akrab ya, akrabnya, karena memang saya melihatnya inilah niat baik dari seorang Prabowo Subianto bersama Gerindra ya, untuk menjalin persatuan. Kita tidak berbicara soal perkubuan pilpres dan lain-lain. Dan apabila dikait-kaitkan komunikasi kami dengan Gerindra dan Pak Prabowo ini ya, terkait dengan advice dari Pak Jokowi ini dikait-kaitkan dengan koalisi, saya pikir ini masih terlalu prematur. Kesimpulannya terlalu jumping into conclusion ya, karena masih banyak sekali proses yang harus kami jalankan. Nah, kalau tadi Mas Burhan mengatakan tahun 2022 kami mengadakan Kopdarnas, itu mekanismenya disebut ini Mas Burhan, disebut rembuk rakyat. Itu berbeda dengan Kopdarnas. Rembuk rakyat itu kami menjaring aspirasi dari bawah ya, kira-kira setelah kami menjaring sekian nama, ini publik ini menginginkan siapa. Inilah cara kami untuk mendekatkan publik kepada pemilu, sehingga publik nggak hanya disodorkan oleh nama-nama yang sudah jadi gitu. Publik memilih sendiri. Nah, kemudian setelah rembuk rakyat ada satu lagi prosesnya, yaitu disebut Kopdarnas. Kopdarnas ini akan dilakukan tanggal 22 Agustus nanti. Semoga nih ya, di akhir Agustus nanti semuanya kita sudah ada kejelasan ya, supaya tidak lagi gonjang-ganjing seperti ini, dan semoga tidak ada lagi Guntur Romli dan Mas Ega yang lain ya. Karena Anda ini adalah aset-aset berharga buat kami. Mas Guntur itu adalah senior saya di PSI. Mas Guntur itu adalah mentor politik saya di PSI, dan beliau itu sudah di PSI sebelum saya. Jadi tentu ya, Mas Guntur, Mas Ega ini adalah aset-aset yang sangat berharga dan kami sangat sayangkan sekali. Tapi ya sudah, tentu kita harus menghargailah keputusan politik dari ex kader-kader kami. Tapi seperti kata Mas Burhan tadi, Mas Uki gitu, kalau misalnya ada rekam jejak yang terjadi di tahun 2019 gitu, kemudian ketika 2024 ini bubar gitu citra yang telah diciptakan tersebut, ini juga tentunya menjadi sebuah perbincangan sendiri di akar rumput Partai Solidaritas Indonesia. Tapi tahan dulu jawabannya Mas Uki, kemudian Mas Ega serta Mbak Sarah, dan sebelumnya Mas Burhan kami dengar juga tidak akan bisa melanjutkan dialognya di segmen berikut ya, karena harus pamit ada agenda lain. Tapi dialog masih akan kami lanjutkan setelah jeda. Mas Burhan, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, Sindo Prime akan segera kembali setelah jeda berikut.